Karena sebagai single mom hidup di Amerika itu tidak mudah. Dialami lagi oleh orang tuanya. Papanya telah melakukan kekerasan kepada dia dan meninggalkan ibunya. Jadi ibunya itu juga single mom yang harus menghidupi 5 orang anaknya. Tetapi apa yang terjadi dengan kesulitan hidup, dia mengalami depresi. Dengan mengalami depresi, dia sempat minum obat-obatan penenang. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira apa nih lessons learned dari apa yang kita sudah pelajari? Ada komen? Ada yang mau? Iya. Iya, Mei. Ya, kalau buat aku, ya diingetin lagi ya bahwa mengucap syukur itu bukan hanya karena apa yang baik gitu ya, yang Tuhan kasih. Tapi ya saat benar-benar harus di setiap saat ya, maksudnya justru saat kita sedih, saat kita kehilangan tadi ya, saat kita ada tantangan gitu, saat semua nggak seperti yang kita inginkan, disitulah lebih penting lagi mengucap syukur gitu kan. So thank you for sharing that. Iya, thank you, Mei. Yang lain? Saya Ya, ucap syukur dalam segala hal ya, justru di saat kita down, kita justru mengucap syukur dan menaikkan pujian, jadi itu menjadi kekuatan kita untuk bisa bangkit lagi. Seperti Daud, di saat dia kehilangan anaknya, dia menyudahi puasanya, jadi dia malah mengucap syukur gitu. Jadi jangan kita fokus kepada masalah kita, tapi fokus kepada Tuhan. Kurang lebih kayak gitu. ya, amin. Thank you. Ada lagi Ada yang mau puasa topik? dalam ujian penyembahan. Yes, that's right. Amin. Ya, jadi lesson learned kita adalah ya Tuhan itu layak dipuji dan disembah karena Ia baik, karena kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Jadi yang harus kita tahu bahwa semua yang baik itu datang dari Tuhan. Semua yang buruk itu bukan dari Tuhan. Semua yang buruk itu datangnya dari si jahat, karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya yang berkuasa adalah si jahat, dan si jahat yang melakukan segala macam kejahatan gitu. Tapi Tuhan itu baik, Dia yang menyelamatkan kita. Jadi kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya ya. Kemudian ada kuasa, tadi Dewi bilang ada kuasa dalam pujian penyembahan.
Kita lihat nggak cuma di masa lalu, tapi juga di masa yang sekarang, Tuhan itu memberikan kuasa gitu dalam pujian penyembahan kita. Kemudian pujian penyembahan itu mengaktifkan iman kita. Pada saat kita memuji, ya kita beralih gitu pandangan kita dari kesulitan-kesulitan kita, tantangan, duka cita gitu. Tapi kita beralih melihat kepada kebaikan Tuhan, kepada kasih setianya. Dan disitulah jadi mengaktifkan iman kita gitu. Jadi pujian penyembahan itu mengubah atmosfer dan keadaan. Ada lagi, teman-teman? Nah, ini karena kita tahun baru ya, mari kita sama-sama melakukan doa ini. Mari kita katakan ya sama-sama yuk. Bapa, di tahun yang baru ini, biarlah roh-Mu menuntun aku, agar aku selalu memuji dan menyembah-Mu dalam segala situasi sebab Engkau baik. Kau sudah berjalan di depanku. Kau mempersiapkan segala yang baik buat aku, sebab aku ini adalah anak-Mu yang dibenarkan oleh Yesus, oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur. Amin. Okay. So everyone, so what do you think? Any comments, any testimony, saksian mengenai kebaikan Tuhan? Hai Rita, Iya, saya Indra. Terima kasih karena saya hendak mengkaitkan dengan kesaksian saya tadi bahwa teman saya A dan B itu benar-benar mengalami apa yang tragis, yaitu A itu adalah seorang single mom dan dia tidak pernah menikah, dan terus terang kenapa ditaruh misery, karena sebagai single mom hidup di Amerika itu tidak mudah, dialami lagi oleh orang tuanya. Papanya telah melakukan kekerasan kepada dia dan meninggalkan ibunya. Jadi ibunya itu juga single mom yang harus menghidupi 5 orang anaknya. Tetapi apa yang terjadi dengan kesulitan hidup, dia mengalami depresi. Dengan mengalami depresi, dia sempat minum obat-obatan penenang dan dia juga ke gereja, dia juga melakukan praise and worship. Tetapi waktu kita berdoa bareng, kita menangis bareng, dan saya merasakan bahwa Tuhan itu penuh kasih dan kita memuji, mengucap syukur. Di situ teman saya A bilang, despite of walaupun apa yang terjadi dalam hidup dia, dia berusaha untuk selalu mengucap syukur. Dan apa yang terjadi, kesaksiannya dia itu adalah pertama, dia tidak mau orang lain mengalami hal yang sama seperti dia. Jadi, dia itu mempunyai misi untuk menghibur orang-orang yang mengalami kondisi yang sama, yaitu dimulai dari keluarga dekatnya, teman-temannya, dan itu menjadikan bahwa dia itu happy. Dan dengan dia happy, dia tidak tergantung lagi dari obat-obatan, depresi, dan dengan masuk di tahun 2023, apa yang dia doakan itu Tuhan itu berbicara dan pelan-pelan kondisinya itu berubah. Dia mempunyai pekerjaan yang lebih baik, anaknya yang di California mempunyai cucu yang ya baik, dan yang terpenting adalah dia itu setiap pagi itu baca Bible dan berdoa. Doanya itu sungguh luar biasa. Saya sampai amazed. Dan untuk teman saya yang B, yang saya bilang lonely, dia itu sungguh sukses. Dia punya kekayaan, dia punya teman-teman, tetapi deep down in her heart, dia bilang dia lonely. Dan dia bilang bahwa apa yang menjadikan dia lonely adalah dia sampai saat ini tidak mempunyai pasangan hidup, dan juga hubungan dengan orang tuanya yaitu mamanya itu tidak bagus dan menjadikan dia mempunyai kepahitan. Tetapi dengan kita berdoa bersama, memuji, dia merasakan bahwa hatinya dipenuhi dengan kasih dan cinta, dan dia merasakan bahwa cinta kepada Bapa itu yang lebih penting daripada cinta atau perhatian dari orang lain. Dan yang saya amazed, Rita, terus terang kalau saya berdoa, saya selama ini kurang peka. Tetapi pada saat saya berdoa itu, saya lihat sendiri
di dalam uh, mind saya itu ada dua kata, benar-benar terlukis jelas di mind saya, sehingga saya bisa menjadikan kesaksian dan saya juga sharing mengenai pengalaman hidup saya, suka duka hidup saya, dan terus terang semuanya itu nggak gampang, tetapi dengan saya mengikuti LG ini, saya merasakan bahwa pertama, yang seperti saya bilang adalah God is love, dan kedua, God never leave us nor forsake us. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga adalah God is faithful. Dan yang terakhir yang hendak saya tekankan adalah kita belajar mengenai five love languages, yaitu pertama intim dengan Tuhan, dengan cara kita berdoa, mengucap syukur, dan juga membaca Alkitab. Dan yang kedua adalah touch, dengan kita mengangkat tangan kita pada saat kita worship, itu kita merasakan bahwa kita dipeluk oleh Tuhan dan kita merasakan kehangatan kasih sayang Tuhan. Dan yang ketiga adalah praise and worship, yang seperti Rita bilang bahwa apapun yang terjadi kita harus mengingatkan bahwa Bapa adalah Bapa yang baik dan kita adalah anaknya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus sehingga kita menjadi benar dan kita akan selalu mendapatkan God's favor and mercy, dan itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Dan yang keempat adalah act of giving, dan yang kelima adalah act of service. Mungkin urutannya tidak terlalu benar, tetapi saya merasakan bahwa Tuhan itu tidak memerlukan kayak istilahnya perpuluhan atau yang lain, tetapi Tuhan itu inginkan hati kita. Bagaimana kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar istilahnya kita mau dibentuk. Karena saya ingat dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja sempurna. Jadi pada saat saya mengalami down, setiap kali saya ingat bahwa Tuhan adalah Bapa yang sangat baik, dan apapun yang terjadi, Tuhan adalah memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu aja Amin. sih Rita. Amin. Amin. Nah, Amin. jadi Thank you. sungguh luar biasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Terima kasih. Amin. Thank you. Yang lain ada? Saya mau kasih kesaksian. Ya. Tadi apa ya? Persembahan Abraham ya. Tadinya kan mau mempersembahkan anaknya. Jadi saya mendapatkan pewahyuan bahwa oh ya, sesayang-sayangnya si Abraham kepada anaknya, God's love even more ya kepada anaknya Abraham itu. Nah, saya beberapa bulan terakhir ini merasa sangat resah ya. Sebenarnya dari karena ponakan saya yang kelas 3 SMA bilang nggak mau kuliah. Jadi dari dia kelas 1 SMA saya udah ajak ke kampus UI lah gitu ya untuk dapat visualisasi. Terus dia tiba-tiba dia bilang nggak mau kuliah. Terus aduh saya udah mau ngebujuk, mau nyogok, mau apa, udah pakai berbagai cara, saya udah pusing. Akhirnya saya nyerah, saya berdoa aja sama Tuhan. Tiba-tiba dia bilang dia mau kuliah psikologi. Jadi saya pikir ketika kita udah nggak bisa apa, kenapa kita kadang-kadang suka Tuhan tuh jadi kita jadikan last resource ya. Harusnya kan pertama kali gitu. Jadi kadang-kadang ya kita memakai dengan cara manusia. Jadi sebenarnya saya harus ingat bahwa kasih Tuhan tuh even lebih daripada kasih saya padanya gitu loh. Jadi saya nggak perlu worry gitu harusnya. Dari tadi senang banget dengar cerita yang Abraham itu sebenarnya udah tahu udah lama, cuma kayak jadi reminder aja. Thank you Rita. Thank you Dewi. So blessed, I'm so blessed. Ada lagi yang mau kasih komen atau kesaksian? Aku boleh kasih, Ya, mau Kak Jun. kasih, nggak tahu komen atau apa sih, cuman teringat lagi amazing apa Rita share waktu Daud ya, kan dia menghadapi masalah, jadi saya bisa kayak membayangin dan mungkin sedikit merasakan dia pura-pura gila karena dia bisa hebat ya,
pura-pura gila, padahal dia lagi menghadapi masalah. Pokoknya dia bersiasat juga, berstrategi, biar gue lolos dari tempat ini, gue pura-pura gila deh, biar dia nggak ngapa-ngapain gue. Tapi sekaligus dia bisa memuji Tuhan gitu. Itu amazing loh dia. Jadi walaupun sebagai manusia tuh dia menghadapi apa yang terjadi di dunia, tapi sekaligus dia juga tetap memuji Tuhan gitu. Apa yang dia lalui itu amazing aja sih. Saya mikir hebat ya bisa melakukan kayak begitu. Maksudnya itu kan sesuatu yang tidak enak pasti, aduh, yang nggak enak banget gitu. Tapi dia jalan, otaknya jalan, tapi Hatinya juga. hatinya kepada Tuhan, hebat loh, jalan gitu. Wow, itu saya jadi dapat itu satu pelajaran. Mesti belajar ya gimana caranya tuh bisa begitu. Ya, Itu aku aja percaya sih juga Rita. pada saat kita memuji sih Tuhan juga mengaktifkan pikiran kita ya. Jadi pikiran kita juga jadi jalan gitu. Dan aku percaya itu juga kasih jalan gitu, Roh Kudus yang berikan jalan seperti itu gitu. Makanya pada saat kita bersyukur, mengucap syukur, hati kita benar itu Tuhan tuh kasih direction. Apa mesti begini, mesti begini, mesti begini gitu kan. Ya kadang-kadang mungkin kita pada saat mumet itu boro-boro gitu mau memuji gitu kan, itu aja udah mumet, gimana mau mikir gitu kan. Tapi justru di sini kita belajar bahwa justru pada saat ada tantangan, ada kesulitan, the first yang weapon gitu ya, satu senjata yang paling ampuh itu adalah kita memuji dulu, kita mengucap syukur dulu gitu. Dari situ baru akan kebuka pikiran kita, logika kita, gimana harus strategi mesti ngapain gitu ya. Nah, aku percaya sih itu juga Daud mungkin juga karena dari kecil dia memang penyembah ya, dia suka menyanyi kan. Dia nulis mazmur banyak sekali, makanya dibilang Tuhan adalah gembalaku. Sambil dia gembalain dombanya itu cuman beberapa ekor, dia nyanyi gitu kan, bikin-bikin lagu gitu. Jadi ya dia memang punya hati untuk itu sih, hati seorang penyembah. Ya, kita bisa belajar dari Daud. Aku amazed sama Tuhan. Kalau baca dari perjanjian lama, terutama mengenai Daud, kebayang nggak bahwa lainnya keturunan Tuhan Yesus datang dari Daud dengan Bathsheba, di mana start dari semua istri yang lain, justru yang dari hasil persinahan ini lainnya dengan istrinya Bathsheba, di mana dia membunuh Uria, malahan dikasihi Tuhan